apakah semuanya sudah siap? Siap. Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk peserta rapat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelum rapat pada pagi hari ini dimulai, saya Wulansari selaku sekretaris akan menjadi moderator untuk memandu rapat pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024. Kemudian untuk rapat pagi ini peserta yang hadir antara lain Bapak Ahmad selaku Direktur Utama PT Bikin. Kemudian ada perwakilan anggota dari Divisi Personalia yaitu Saudari Anissa Sulis dan Saudari Salwa. Kemudian dari Divisi Produksi yaitu Saudari Jihar dan Saudari Suci. Dari Divisi Keuangan yaitu Saudari Hana dan Saudari Hani. Dan dari Divisi Pemasaran yaitu Saudara Asep dan Saudari Alicia. Kemudian terdapat juga notulen tertunjuk yaitu Saudari Siti. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka rapat pagi hari ini dengan mengucapkan basalah secara bersama-sama. Baik, terima kasih kepada Saudari Wulan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Wulan selaku moderator atas kesempatannya yang telah membuka rapat pada pagi hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir tepat pada waktu yang sudah kita sepakati sebelumnya. Perkenankan saya untuk membahas beberapa hal yang penting mengenai ketercapaiannya usaha dari hasil penjualan pada perusahaan kita. Setelah saya amati, pada 2 bulan terakhir perusahaan kita sangat tidak mampu menghasilkan laba penjualan sesuai dengan target yang kita inginkan. Ternyata ada beberapa hal yang harus mengalami perubahan. Selanjutnya, bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian? Terima kasih atas kesempatannya. Menurut kami dari Divisi Pemasaran, masalah menurunnya hasil penjualan dikarenakan kurangnya konsumen yang dipengaruhi oleh situasi di masa pandemi sekarang ini, dan inflasi produk yang kurang bisa menyesuaikan dalam kondisi tersebut, maka diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai kemampuan produk agar dapat bersaing pada saat ini. Sebelumnya saya mohon maaf untuk menginstruksi pendapat dari Divisi Pemasaran karena kami dari Divisi Produksi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan proses produksi. Jadi untuk proses produksinya sendiri sebenarnya perusahaan kita ini sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang terkendala yang membuat proses produksi yang sekarang ini menjadi tidak mungkin untuk memenuhi keinginan konsumen diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Jadi akibat pandemi yang sekarang terjadi ini, proses produksi pembuatan produk ini sangat terlambat dikarenakan beberapa hal. Yang pertama adalah karena diperlakukannya WFH untuk work from home bagi karyawan, lalu yang kedua meliputi soal bahan baku, di mana bahan baku yang kita gunakan kain katun ini mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan dibandingkan sebelumnya. Lalu produsen dari kain katun yang bekerja sama dengan kita juga ada kendala, di mana produsen tersebut berlokasi di Surabaya, di mana Surabaya ini seperti yang kita tahu sekarang masuk ke dalam zona merah dari pandemi ini, sehingga untuk distribusi bahan tersebut mengalami keterlambatan. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudara Asep dan Saudari Anissa dari Divisi Pemasaran dan Divisi Produksi. Masukan dari Divisi Pemasaran serta informasi dari Divisi Produksi akan saya tampung. Kemudian bagaimana pendapat atau penjelasan dari Divisi Keuangan? Atas kesempatan yang diberikan kepada Divisi Keuangan, pertama-tama saya dari Divisi Keuangan ingin menampilkan PPT untuk penjelasan mengenai penjualan selama 4 bulan di perusahaan PT Bikin.
Nah, di sini saya akan share screen. Apakah sudah ada rekan-rekan sekalian? Bisa dilihat bahwa dari rekap data penjualan PT Bikin di 2024, perusahaan kita ini hampir di seluruh kawasan penjualannya itu mengalami penurunan lebih dari 30%. Bahkan di Jakarta sendiri, ia mengalami penurunan sebanyak 70%. Hal ini dikarenakan distribusi antara produk dan pembeli itu mengalami hambatan di mana pusat pembelanjaan di seluruh kawasan itu harus ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dari divisi keuangan sendiri sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan hasil penjualan dengan cara memotong anggaran promosi, kemudian anggaran ketenaga kerjaan dan anggaran produksi. Hal ini tentunya dengan penyesuaian pendapatan yang kita terima selama 2 bulan terakhir ini, dan untuk selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Saudari Hanipa. Silakan Saudari Hanipa. Baik, terima kasih rekan saya Hana. Saya di sini ingin menambahkan sedikit mengenai potongan anggaran ini kami lakukan guna mengatur kebutuhan uang kas perusahaan agar tidak terlalu berlebihan mengeluarkan dana dan memastikan kegunaan dana dilakukan secara efektif dan serta efisien dalam menunjang kegiatan operasionalnya perusahaan di masa pandemi saat ini. Baik, terima kasih Hana dan Hanipa atas penjelasannya. Atas kasus ini, kita harus mengambil langkah yang tepat agar hasil penjualan segera meningkat. Ada yang punya solusi? Maaf Pak, instruksi bagaimana jika kita menambah karyawan untuk membantu proses produksi? Karena ini dapat menjadikan perusahaan kita menghasilkan produksi yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Sebelumnya izinkan saya dari divisi produksi menanggapi terkait penambahan jumlah karyawan. Kalaupun perusahaan ingin menambah jumlah karyawan, bukankah perusahaan akan membutuhkan dana lebih untuk mengeluarkan gaji pada karyawan tersebut? Dan juga ini akan membuat harga jual produk ke masyarakat akan mengalami kenaikan. Izin menjawab, saya Jihad dari Divisi Personalia mengenai perekrutan karyawan tentunya akan berpengaruh pada harga jual perusahaan kita dapat melakukan promosi yang efektif dan ditambah dengan perusahaan mengajak investor untuk bekerja sama berinvestasi di perusahaan kita yang sedang ada kendala finansial. Tentunya harga jual produk tidak akan meningkat secara drastis begitu, Pak. Baik, terima kasih atas solusinya dari Saudari Suci dan juga masukan dari Sulis dan Jihar. Untuk perekrutan karyawan sebagai tenaga kerja tambahan dapat dilakukan setelah adanya hasil dari promosi dan suntikan dana dari investor yang sudah terlihat, mengingat kas perusahaan serta keadaan masyarakat saat pandemi ini sedang tidak menentu. Apakah promosi dan penarikan investor mampu dilakukan di perusahaan? Bagaimana? Izin menjawab, menurut kami dari Divisi Pemasaran, kita dapat melakukan kegiatan promosi melalui e-commerce atau sosial media, di mana tidak memerlukan biaya yang terlalu besar. Lalu untuk pengiriman, kita juga bisa bekerja sama dengan ekspedisi yang sudah bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan. Kemudian, kami dari Divisi Pemasaran juga akan menyusun proposal pengajuan brand ambassador pada para investor, karena penggunaan BA belakangan ini cukup menjanjikan. Apakah pengeluaran dana untuk biaya promosi dapat dilakukan? Oh ya, baik, sangat bisa karena kita dapat mengambil dari kas-kas bulan sebelumnya. Karena menurut pencatatan yang ada, dana tersebut mampu membiayai proposal ini. Baik, terima kasih atas masukannya Saudari Alicia dan Hanifa. Jika dilihat dari pencatatan yang ada, saya rasa biaya promosi dapat tercover. Saya setuju apabila diambil dari kas-kas bulan sebelumnya. Terus selanjutnya bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian?
Ya, baik. Terima kasih, Pak. Kami dari Divisi Produksi ingin menambahkan beberapa hal yang terkait untuk menarik minat investor. Mungkin perusahaan kita juga harus melakukan inovasi atau mengupgrade produk seperti adanya penambahan bahan baku yang lebih nyaman atau bisa juga dengan perubahan motif dan corak batik yang lebih unik yang menyesuaikan dengan selera masyarakat masa kini. Seperti itu, Pak, penambahan dari saya. Baik, terima kasih Saudari Salwa. Itu adalah ide yang sangat bagus. Saya sangat menantikan mengenai program inovasi produk yang kita lakukan ini. Apakah ada tambahan dari rekan-rekan yang lain? Baik, Pak. Dengan begitu, kami dari Divisi Produksi akan berusaha mengatur hal tersebut. Baik, terima kasih Saudari Sulis. Terima kasih atas masukan rekan-rekan sekalian. Tidak lupa juga kita harus menerapkan pelayanan yang bagus dan baik dari divisi manapun, agar terciptanya kenyamanan bagi pelanggan-pelanggan kita. Saya berharap semoga keputusan yang telah diambil dalam rapat kita pada pagi hari ini mampu menjadikan kita semua termotivasi dan berakhir pada tercapainya cita-cita perusahaan. Sehubung selesainya rapat pada pagi hari ini, maka saya kembalikan kepada Saudari Wulan selaku moderator pada pagi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ahmad selaku Direktur Utama PT Bikin. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan rapat pada hari ini yang akan disampaikan oleh notulen tertuju yaitu Saudari Siti. Kepada Saudari Siti saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator untuk memberikan kesempatan kepada saya berbicara pada hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa hasil rapat pada pagi hari ini, yaitu yang pertama dari Divisi Keuangan yang telah menyampaikan bahwa terjadi penurunan penjualan di seluruh cabang wilayah dan pusat, yaitu lebih dari 30%. Karena itu dilakukan pemotongan anggaran promosi, anggaran ketenagakerjaan, dan anggaran produksi, serta adanya pengalokasian dana, yaitu dana promosi yang dibutuhkan untuk diambil dari kas bulan-bulan sebelumnya. Kemudian yang kedua dari Divisi Pemasaran, yaitu akan melakukan kegiatan promosi, dilakukan melalui e-commerce atau sosial media, dan melakukan kerjasama pengiriman dengan ekspedisi yang telah ditunjuk sebelumnya. Serta dari Divisi Pemasaran akan menyusun proposal untuk mengajukan brand ambassador kepada para investor. Kemudian yang ketiga dari Divisi Personalia untuk menunggu rekrutan karyawan kembali setelah adanya hasil promosi dan suntikan dana dari investor. Dan yang terakhir dari Divisi Produksi akan melakukan inovasi produk lebih lanjut dengan melakukan upgrade dari bahan baku, model, dan corak yang akan digunakan pada produk. Oleh karena itu, demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Siti selaku notulen tertuju. Sekian rapat hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Faisal selaku Direktur Utama PT Bikin, dan juga tidak lupa kepada rekan-rekan sekalian yang telah berpartisipasi pada rapat pagi hari ini. Kemudian akhiri kata untuk menutup rapat hari ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.